Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Karni Budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya sahabat-sahabat YouTube dimanapun berada. Tentunya kepada subscriber saya dan semua yang menonton channel saya. Mudah-mudahan Anda semuanya mendapatkan Allah dari Allah Ta'ala, rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang bahagia, insya Allah. Allahumma amin. Dan saya ucapkan selamat berpuasa kepada yang menjalankannya, khususnya saudara saya yang muslim. Mudah-mudahan puasa hari ini Allah Ta'ala meridhoinya, dan mudah-mudahan kita semuanya golongan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Allahumma amin. Sahabat YouTube dimanapun berada, tema pada hari ini adalah ngobrolin tentang bakso. Saya berkecimpung dengan bakso itu udah kira-kira 18 tahun. Jadi mungkin ini nantinya ada hal-hal yang baik untuk diambil pada baik itu pemula maupun mereka-mereka yang butuh referensi. Saya akan mengutarakan sesuatu yang penting masalah bakso. Kenapa bakso bisa begini, kenapa bakso tidak begini, sudah dicoba begini begitu kok masih begini. Nah, ini saya akan menularkan pengalaman saya selama 18 tahun tentang perbaksoan, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik pengalaman saya ini, diambil positifnya aja, karena seluruh ilmu itu tergantung pengalamannya. Walaupun kita tanya sini tanya sana, kalau kita tidak praktek dengan pengalaman, tentunya masalah-masalah pembuatan bakso itu tentu akan bohong belaka, karena praktek itu adalah praktek adalah kenyataan di lapangan, karena selalu berhubungan dengan barang tersebut. Jadi mungkin sedikit pengalaman saya ini bisa dipahami dan diambil hikmahnya. Oke sahabat, selama 18 tahun saya berkecimpung di bakso, tentunya dulunya saya nggak tahu apa-apa tentang bakso dan bagaimana cara membuat bakso itu agar satu tentunya untung besar, kedua adalah seminimal mungkin modal itu, karena seminimal mungkin modal itu keuntungan sebesar mungkin. Ini sudah wajar di seluruh para pedagang. Karena itu semua cara bagaimana kita mengolah masalah perbaksoan, tentunya kita harus punya trik-trik tersendiri. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, saya akan mengulas tentang pengalaman saya. Pertama yaitu dulunya saya mengapa bakso saya kok agak bagaimana ya, itu teksturnya itu seperti lapukan. Jadi padahal bakso saya itu ukurannya pas, adonannya pas, airnya pas, antara daging dan sagu pas, tapi ngapa bakso saya itu teksturnya itu kok seperti lapukan, seperti ya seperti mau rontok gitu lah, bulat-bulat, cuman agak seperti dia itu teksturnya itu lembut, cuman seperti lapukan. Nah itu masalahnya. Setelah saya selidiki sahabat YouTube, setelah saya selidiki, saya menggunakan gula putih. Saya menggunakan gula putih. Jadi untuk dipahami sahabat YouTube dimanapun berada, apalagi saat ini daging kita kan beku, otomatis daging itu manisnya itu hilang karena dibekukan di kulkas, sehingga rasa daging manis itu hilang. Jadi mengatasi supaya bakso itu ada rasa manisnya,
maka saya punya alternatif, dikasih gula pasir untuk memberi rasa manis pada adonan bakso itu. Setelah saya pakai gula putih, ternyata bakso tersebut setelah diaduk dijadi dengan seluruh komponen-komponen bumbu-bumbu yang racikan itu, ternyata setelah jadi bakso sudah dimasak, direbus, ternyata tekstur bakso itu seperti lapukan. Karena tidak tahu mengapa waktu itu saya belum pengalaman. Setelah saya selidiki, ternyata gula pasir itu bisa merontokkan, menghancurkan daging. Secara logika nggak masuk akal, cuman kenyataannya begitu. Jadi awalnya daging itu keset, padat, terkena gula pasir, ternyata daging tadi bisa lapukan, rontok, bonyok, seperti bonyok, lapukan bonyok. Jadi hati-hati sahabat YouTube, kalau daging kita, adonan kita, bakso kita pakai daging beku, hindari gula pasir. Terus bagaimana cara mengatasi memaniskan adonan bakso tadi? Karena dia daging yang sudah beku otomatis hilang manisnya. Untuk menyempurnakan manisnya adonan bakso itu, kita harus punya inisiatif lain. Apa itu? 1. Gula aren. Gula aren mantap. Kalau tidak ada gula aren, kecap. Cuman lebih praktis kecap karena cepat merata. Jadi kalau tekstur baksonya dikasih gula aren atau kecap, mantap. Bakso tetap keset, teksturnya bagus, mengikat, padat, sesuai dengan adonan bakso antara daging dan sagu. Dia tidak merubah tekstur kemaksimalan kesetnya bakso itu. Jadi jangan sampai kita mencari manis tapi salah tempatnya. Misalkan kita pakai gula pasir, ini cara manisnya pakai gula pasir, itu sangat salah. Karena pengalaman saya pakai gula pasir, bakso jadi lapukan. Oke sahabat YouTube, yang harus kita hindari gula pasir, kita harus hindari. Sayang, kita modal besar-besar, modalnya bukan sedikit, daging mahal sekarang, apa-apa mahal, tapi hasilnya tidak maksimal gara-gara gula pasir. Adonan kita, bakso kita jadi bonyok atau lapukan. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman ya teksturnya itu kitanya waktu jualnya nggak pede kalau melihat bakso kita tidak bisa kering. Karena nggak bisa kering, dikasih gula pasir nggak bisa kering, teksturnya tetap lapukan. Karena daging dikalahkan oleh gula pasir tadi, dia bermusuhan, berlawanan, tidak bisa ini tapi berlawanan. Kekuatan gula pasir dan kekuatan daging bertolak belakang, jadi saling menghancurkan. Gula pasir menghancurkan daging, ya, maka itu hati-hati kalau mau baksonya bagus. Jadi solusinya bagaimana? Ya harus pakai kecap manis atau gula aren. Ya mungkin itu saja informasi dari saya, obrolan ini tentang bakso ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat YouTubeku dimanapun berada, karena kita sharing berbagi pengalaman ini. Mudah-mudahan kita seprofesi sebagai pedagang bakso ataupun calon pedagang bakso, hal-hal yang mana harus dihindari. Oleh karena itu sahabat YouTube dimanapun berada,
Mungkin informasi ini bisa Anda ambil hikmahnya, walaupun ilmu ini tak seberapa, teman ini adalah pengalaman saya yang saya praktekkan selama 18 tahun. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, sekian dulu informasi dari saya. Bila taufiq wal hidayah, waridhu winayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga puasa hari ini dapat berkah dari Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga ibadah kita dijadikan kita oleh Allah Ta'ala manusia yang beriman dan manusia yang bertakwa di sisinya. Insya Allah, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.